Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana kabar penonton maghrib ini? Ya, udah sholat maghrib belum? Usahakan ya, awal waktu dan ke masjid untuk yang laki-laki. Jangan di rumah ya. Jadi ada kontak sosial 1 hari 5 kali untuk yang laki-laki. Utamanya kalau perempuan muslimah di rumah. Tapi kalau ke masjid jangan dilarang. Kata Buya Hamka begitu. Kalau mau sholat Jumat ke masjid perempuan jangan dilarang juga. Kata Buya Hamka. Ketua Majelis Ulama yang pertama. Nah sekarang kita ngomentari ini ya, bocor alus yang tadi saya dengarkan ya. Sambil saya menahan rasa sakit, mata saya terasa bengkak itu. Mulai Jumat, Sabtu, ya udah 24 jam. Mungkin saatnya bersabar ya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menghindari maksiat, dan sabar dalam menerima musibah atau ujian. Setelah melihat karya-karya yang canggih dari 3 wartawan jurnalis Tempo di bocor alus ya, dengan nuansanya yang kaya dan informasi-informasi yang detail dan disampaikan secara independen dengan memberitakan apa adanya, itu kita bisa melihat ya manuver-manuver Jokowi itu masih berlangsung sampai dia sebelum menyerahkan kekuasaan tanggal 20 dengan cara salah satunya apa itu ingin menetapkan ketua atau pansel panitia seleksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan akan selesai kepengurusannya atau ketuanya sebelum tanggal 20. Dan orang-orang Jokowi ada di pansel itu, kata bocor halus. Itu artinya apa? Artinya Jokowi, ini kalau diambil konsekuensi logisnya, meskipun setelah 20 sorenya dia akan kembali ke Solo, siangnya atau sorenya gitu, kalau langsung kembali ke Solo, maka dia sudah memberikan semacam pagar pengaman ya, dari serangan-serangan civil society yang menurut Amin Rais itu dia mendorong tanggal 21 itu orang-orang yang merasa dirugikan dalam rejim Jokowi menggeruduk KPK supaya Jokowi diseret ke pengadilan dan semua dan anggota keluarga ini dipenjara karena pelanggaran-pelanggaran konstitusi, nepotisme dan lain-lain yang dilakukan oleh Jokowi. Ancaman itu tentu tidak main-main karena keluar dari seorang Amin Rais di Amin Rais Official ya. Kalau kita baca itu ada beberapa videonya. Nah, Jokowi rupanya mengantisipasi itu, setidak-tidaknya tidak menyerahkan kepemimpinan atau kepengurusan KPK pada Prabowo. Yang seharusnya menurut bocor alus harusnya diserahkan ke Prabowo karena yang nanti akan menjalani sebagai rumpun eksekutif KPK itu kan di bawah presiden ya kalau nggak salah. Itu kan nanti presidennya Presiden Prabowo bukan Jokowi setelah tanggal 20 kan. Jadi tampaknya Jokowi ada kekhawatiran di situ soal potensi, secara potensial dia akan diserang ya, oleh civil society lewat tuntutan yang keras melalui orang-orang, melalui institusi di KPK. Dan Jokowi sudah mencoba berusaha untuk membentengi dirinya lewat orang-orang yang di KPK. Kita lihat KPK apakah independen satu ataukah KPK mampu menahan gempuran sejarah. Tampaknya kalau KPK mencoba membendung arus sejarah, KPK akan digulung sekaligus oleh kekuatan moral dan juga tuntutan sejarah yang ingin ya
memberikan hukuman sejarah terhadap Jokowi yang sudah banyak melakukan keputusan-keputusan politik dan merugikan rakyat banyak. Dulu Habibie tidak berhasil melindungi Soeharto yang pernah menjadi protektor politik selama hampir 25 tahun ketika Soeharto mundur menjadi menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden tanggal 19 Mei 1998, dan pada hari itu langsung Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden RI. Maka serangan-serangan yang gencar yang menginginkan Soeharto diseret ke pengadilan itu ternyata tidak berhasil dilawan atau tidak berhasil. Habibie tidak berhasil melindungi bekas presiden yang baru saja mengundurkan diri dari serangan-serangan civil society. Dengan takdir Allah, Soeharto tidak sempat diadili karena sakit, dan itulah cara satu exit yang aman yang sudah disiapkan oleh Allah. Tapi exit yang aman Jokowi kita belum tahu tidak dibahas oleh bocor halus. Yang dibahas di bocor halus adalah exit yang aman bagi Fufu Fafa. Tapi exit yang aman setelah 20 Oktober bagi putranya, bagi ayahnya Fufu Fafa itu luput dari pembahasan dari 3 jurnalis yang canggih di bocor halus yang saya dengar tadi jam 5 sore sambil tiduran Itu yang pertama Yang kedua, ada kemungkinan besar PDIP bergabung ke kabinet Prabowo Gibran. Itu dibahas di bocor halus, dan itu berarti koalisi sempurna terjadi dan masa gelap membayang di langit Indonesia modern. Karena salah satu pilar demokrasi adalah ruang-ruang oposisi, diberikan ruang oposisi, diberikan ruang yang tumbuh untuk memberikan satu counter attack, serangan-serangan atau argumentasi tandingan, side argumen terhadap keputusan-keputusan politik yang diberikan atau yang dihasilkan oleh kekuasaan oleh oposisi. Tapi ketika oposisi tidak ada, karena semua partai sekarang masuk ke dalam keranjang besar, koalisi besar KIM, Koalisi Indonesia Maju Plus, maka ini situasi berbahaya dan penuh kegelapan sedang menanti kita semua. Meskipun rakyat harus tetap menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi tampaknya suasana demokrasi kita akan tambah mundur. Jadi Jokowi yang sudah menarik mundur demokrasi ke belakang, tarikan-tarikan mundur itu akan diteruskan oleh Prabowo dengan cara melakukan satu koalisi besar, Koalisi Indonesia Maju plus bersama PDIP. Itu yang kedua. Catatan yang ketiga, dan tampaknya tidak ada dalam proses pembentukan kabinet 44 menteri menjelang 20 diumumkan tanggal 20 itu betul-betul tidak ada satu percik-percik yang terkirim pesan-pesan yang membawa pesan masyarakat. Harus diapakan masyarakat itu tidak muncul dalam pembahasan sirkulasi dalam konteks sirkulasi kekuasaan. Tampaknya masyarakat itu hanya dijadikan basis perdebatan-perdebatan, hanya dijadikan basis intelektual untuk para elit itu bersama-sama mereka itu saling menikmati kue pembangunan atau kue kekuasaan, sementara rakyat itu betul-betul diletakkan pada sudut sejarah, dan kalau perlu tidak perlu lagi setelah diletakkan di sudut sejarah dan biarkan dia berkubur di sudut yang sempit itu. Rakyat selalu di tangan para penguasa itu hanyalah menjadi alat permainan, basis atau sebagai narasi-narasi yang kalau keputusan-keputusan dibuat itu tidak menguntungkan rakyat sama sekali. Yang itu yang terjadi di masa Jokowi yang sangat berorientasi pada penguasa, pengusaha dan oligarki,
dan tampaknya orientasi pembangunan yang secara jargonistik itu membela rakyat, tapi tampaknya jargon-jargon pembelaan terhadap rakyat itu masih kita menyisakan keraguan ya. Dan keraguan itu besar sekali ya, bahwa pembelaan terhadap rakyat kecil itu akan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Tapi kalau yang bicara soal pembelaan rakyat kecil dilakukan oleh Anies Baswedan, itu satu ucapan, satu narasi yang sangat meyakinkan karena telah pernah dibuktikan dalam laboratorium yang nyata di wilayah DKI Jakarta saat dia menjadi gubernur DKI selama 5 tahun. Tapi Prabowo belum membuktikan pembelaan dia terhadap rakyat pada level struktur ya. Kita lihat tarikan-tarikan oligarki dan tarikan-tarikan kepentingan rakyat banyak, apakah bisa ya dipilih oleh Prabowo, dia akan berkiblat ke pengusaha atau berkiblat kepada rakyat yang lemah, yang dilemahkan oleh struktur selama 5 tahun terakhir. Rakyat menjadi sangat marginal, sementara oligarki dan turunannya itu sangat menikmati Indonesia yang menurut Multatuli Pujangga Besar dari Belanda, Indonesia adalah sebagaikan sepotong surga di Katulistiwa, dan sepotong surga di Katulistiwa itu dinikmati oleh segelintir orang dan tidak dinikmati oleh orang kebanyakan mayoritas rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Terima kasih ya kepada Ibu Diah Listiorini yang sudah memesan buku biografi politik Anies Baswedan ya, senilai 200.000. Terima kasih dan moga-moga bisa cukup sabar ya, karena sedang kami persiapkan langsung 3 naskah, 3 buku. Buku pertama untuk sementara berjudul Anies Menangis di Depan Najwa Shihab, atau judul pertama adalah Selamat Tinggal PKS, Engkau Telah Campakkan Anies Seperti Kucing Kurap Demi Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik? Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dini ya, tadi Ibu Diah Listiorini di Semarang ya. Kemudian yang sudah pesan lagi adalah Ibu Dini di Jakarta Timur ya, lengkap alamatnya. Terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusa, dan sebelumnya adalah Bapak Nana Suparna yang belum mengirimkan ini ya, nomor alamat. Dan perlu kami tegaskan, harga bukunya sekarang 150.000 dan ongkos kirimnya 50.000 ya. Untuk Indonesia bagian timur ongkos kirimnya 100.000 ya minimal, karena memang mahal ya untuk Halmahera sampai Papua. Harga bukunya 150.000, untuk Jawa dan Sumatera 50.000 ongkos kirimnya. Terima kasih, moga-moga bukunya lekas terbit sebelum 20 Oktober ya, insya Allah. Silakan bagi yang ingin transfer, kami tunggu. Kami sudah menulis 50 buku, termasuk biografi politik Menteri Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu. Dan juga buku tentang Prabowo 5 tahun yang lalu kami tulis judul Prabowo Mencoba Tidak Menyerah. Kami tunggu transferannya sekarang ya. Bismillah. Karena uang yang masuk baru bisa untuk nyetak. Sehari-harinya saya tukang bubur ayamnya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sabran Jamil.
bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.